Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Balik lagi nih sama kami dari Remaja KPAR yang bakal bawain podcast yang tentunya punya topik yang menarik banget buat kalian ketahui. Tentang apa sih emangnya? Hari ini kita bakal ngebahas topik tentang zodiak. Hayo, siapa nih di antara kalian yang masih suka baca atau percaya sama ramalan zodiak? Kalian pernah kepikiran gak sih ramalan zodiak tuh berdasarkan apa? Kok bisa ya ramalan zodiak tuh relate banget sama keadaan kita? Atau mungkin dari kalian ada yang meragukan ramalan zodiak dan bahkan gak percaya? Buat yang penasaran sebenarnya ramalan zodiak tuh bisa dipercaya atau enggak? Yuk dengerin podcast kita. Nah, sebelum kita masuk ke topik zodiak, kita bahas definisinya dulu yuk. Jadi, zodiak yang kita ketahuin kayak Aquarius, Sagittarius, Gemini, dan lain sebagainya itu berkaitan sama astrologi. Astrologi itu apa sih? Nah, astrologi itu adalah ilmu yang menghubungkan posisi benda-benda tata surya kayak planet, bulan, dan matahari dengan nasib manusia. Salah satu astrolog Prancis bernama Michael Gauquelin pernah menguji profesi astrologi secara ilmiah dengan menawarkan jasa ramalan horoskop gratis. Forer juga pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Michael. Ia menggunakan ramalan horoskop yang sama persis ke ribuan pembaca dengan zodiak yang berbeda-beda. Dan hasilnya, hampir 95% pembaca menjawab bahwa ramalannya benar dan akurat. Wow, keren banget gak sih? Tapi sebenarnya astrologi ini terbukti kebenarannya nggak sih? Nah, untuk tahu kalau zodiak itu benar atau enggak, kita harus kenal dulu nih sama istilah pseudoscience. Menurut Mill, pada tahun 1978, pseudoscience merupakan suatu ilmu pengetahuan yang tidak mengikuti prinsip ilmu ilmiah yang membuat klaim tersebut walaupun tidak memiliki bukti. Zodiak bisa dikatakan sebagai pseudoscience karena pemahaman tentang perilaku manusia sebenarnya dapat dikembangkan oleh teori-teori baru. Jadi sebenarnya itu bukan ilmu pasti. Selain dikatakan sebagai pseudoscience, ada juga istilah Barnum Effect yang merupakan fenomena seorang individu percaya bahwa sebuah deskripsi ditujukan personal untuk dirinya, padahal deskripsi tersebut ditujukan kepada orang banyak. Situs Ensiklopedia Britannica menyebutkan bahwa ahli nujum, peramal, pembuat horoskop, dan ramalan bintang menggunakan Barnum Effect untuk meyakinkan pembaca. Mereka meyakinkan pembaca bahwasannya apa yang mereka baca ditujukan personal sehingga membuat diri mereka merasa spesial. Nah, Barnum Effect ini diambil dari nama seorang penggiat hiburan di Amerika Serikat bernama Phineas Taylor Barnum. Nah, setelah dengar diskusi-diskusi tadi, jadi apa sih dampak bahaya yang zodiak tuh sebagai pseudoscience gitu? Jadi ternyata zodiak ini akan menyebabkan seseorang untuk sulit berpikir jernih dan kritis, sehingga kemampuan kita akan terkikis dan gampang tertipu oleh informasi yang tidak jelas. Nah, menurut Dr. Margaret Hamilton, seorang psikolog di University of Wisconsin, 70% informasi dalam horoskop surat kabar atau yang ada di majalah-majalah diterima secara baik dan positif oleh pembaca. Kenapa ya orang masih banyak sering menggunakan ramalan zodiak? Karena zodiak menawarkan pelarian dari kecemasan sehari-hari. Kayak dongeng dewasa yang menenangkan kalau semuanya itu akan baik-baik saja. Nah, si daya pikat ramalan zodiak ini tuh tetap bertahan loh sampai sekarang. Kenapa ya? Karena zodiak ini memberikan makna pada peristiwa acak dalam hidup, sekaligus memberikan pembenaran ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, intervensinya nih, kita sebagai konsumen harus kritis dan selektif dalam menerima informasi yang beredar, karena bisa jadi informasi tersebut termasuk pseudoscience. Terus cari lebih dalam informasi-informasi yang teman-teman yakin betul kalau informasi itu valid dan terbukti kebenarannya. Nah, jadi sekian podcast yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Semoga podcast ini bisa berguna bagi kalian dan termasuk kita juga. Dan semoga kita semua lebih bisa bijak dalam menerima informasi yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dadah!